Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang melakukan isolasi mandiri ya. Sebenarnya lagi karantina karena terpapar COVID-19. Hari ini tuh isolasi ke 16 ya, hari 16 hari. Jadi ada yang sesuatu hal yang mungkin bukan perlu saya sampaikan, tapi ini lebih ke arah hanya berbagi saja ya untuk saudara-saudaraku semua, khususnya bangsa Indonesia. Jadi tanggal ceritanya begini nih. Jadi kalau ngomongin trekking itu sedikit agak susah juga. Jadi tanggal 29 itu kemarin ya, 29 Juni 2001 itu tentu weekend tuh. Jadi saya tuh sempat ngerokok ya, guys. Jadi ngerokok yang awalnya nggak pernah ngerokok, sudah berhenti 5 tahun. Tapi nggak tahu tuh tanggal itu gue ngerokok tuh habis 2 bungkus rokok kretek ya, kretek di Samsung Refill. Jadi karena rokok itu gue ngerasa enak sambil 2 bungkus saya habiskan, guys. Nah, karena alasan dulu juga saya berhenti tuh karena ngerokok itu suka membuat saya radang tenggorokan. Jadi waktu itu menyebabkan, tapi nggak tahu waktu kemarin tuh saya kok ngerokok lagi gitu. Emang enak. Jadi pas kejadian itu saya ngerasa radang tenggorokan. Jadi saya nggak berpikir kemana-mana, saya fokus ke radang tenggorokan. Jadi kita batuk tuh, guys, batuk. Karena kebetulan kerja Senin, Selasa, saya karena juga kebetulan tanggal 30 Juni itu ada swab dari di tempat saya bekerja. Akhirnya saya antigen positif. Karena hasilnya positif langsung cek PCR. Nah, di cek PCR itu hasilnya sangat mengkhawatirkan. Karena nilai CT-nya rendah, di bawah 20, sekitar 18,9. Nah, CT-nya artinya kalau di bawah 20 virus kita itu banyak, guys ya, di dalam tubuh kita. Karena ini badan juga saya dari radang itu jadi ada flu ya, sampai sekarang nih flu hari ke-16 tuh flu, ada sedikit sesekali batuk ya, tapi nggak banyak batuknya itu. Balik ke awal, jadi habis PCR karena kebijakan perusahaan sangat baik, kita disuruh pulang dan menunggu hasil PCR. Nah, dan hasilnya di tanggal 1 itu saya dinyatakan positif. Nah, akhirnya kita melakukan isolasi mandiri. Jadi setelah isolasi mandiri ada beberapa hal yang harus menjadi kita persiapan kita, karena saya pikir kita ya jangan sampai merepotkan tetangga atau saudara-saudara yang lain. Nah, jadi sebelum saya isolasi mandiri itu saya mempersiapkan dari kebutuhan hidup pokok, karena yang saya baca di beberapa artikel itu kita membutuhkan suplemen makanan yang bagus, terutama protein ya, terus vitamin, jangan lupa. Jadi saya udah berpikir untuk mempersiapkan itu. Nah,
Tapi ada satu hal yang menjadi apa ya, kelengahan saya. Kelengahan saya itu adalah saya nggak ingat kalau COVID itu bisa menular. Nah, tanggal 33 tanggal satunya saya positif, tanggal 2 tanggal 3 ini satu rumah sama saya ini kena semua. Mereka batuk-batuk mulai dari istri saya sama anak saya. Tapi ada yang stabil, itu anak saya yang paling kecil namanya Samudra. Jadi si Sam itu cuman sendiri dia, tapi ya karena kita kekhawatiran tingkat tinggi waktu itu, Sam kita isolasi. Jadi yang menjadi diisolasi itu anak saya yang paling kecil, karena kita semuanya udah terlihat positif. Kenapa saya bilang positif? Karena gejalanya sama. Kita punya flu, kita punya batuk, kita punya meriang ya, demam. Demamnya juga kalau saya cek di suhu itu waktu itu 37,2 ya. Lumayan sih 37,2, itu agak sedikit pening kepala. Nah, hari ketiga keempat masih sama ya, batuk, pilek, dan badan drop. Yang paling parah itu saya rasakan hari kelima. Hari kelima itu di daerah sini itu nyesek. Terus saya perhatikan bentuk si dahaknya itu seperti lendir ya, seperti lendir berbusa. Jadi mungkin itu yang menutup saluran pernapasan. Nah, karena kebetulan saya bilang tadi persiapan saya sedikit matang, jadi saya lebih percaya ke medis. Nah, jadi saya pergi ke rumah sakit di daerah Cikarang, Bekasi. Saya mengeluhkan apa yang saya rasakan, termasuk istri dan kedua anak saya. Jadi obatnya yang dari medis itu sesuai dengan yang kita keluhkan. Salah satunya seperti saya sesak napas. Nah, di hari kelima itu saya mengalami paling tinggi yang saya rasakan. Setelah minum obat dan mungkin kita semua tahu bahwa informasi untuk membantu imun kuat itu berbagai cara. Nah, ini yang jadi bahaya menurut saya, karena ada yang mengatakan mulai dari pakai kumur-kumur garam, kumur-kumur betadin, minum air hangat, ya, terus banyak cara sampai obat vitamin, sampai obat cacing buat tipes pun lakuin. Nah, tapi di sisi lain ada satu hal yang saya lupa, yaitu dosis obat, vitamin dan hal lainnya itu yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kadang-kadang terlalu banyak. Nah, ini yang kemungkinan berat yang menimbulkan gejala-gejala lain seperti ya tadi semakin sesak, karena yang saya rasakan di sini sesak banget. Nah, ada satu, tapi di sisi lain tetap kita ya konsultasi dengan beberapa seperti teman, dokter, orang-orang yang pernah ngerasain apa aja. Nah, jadi saya tuh di situ saya ngerasain yang paling waktu sesak napas paling tinggi itu saya ngerebus air panas, masukin ke panci, kepala diikat pakai handuk, itu dihisep. Jadi ditetes ketika udah panas itu dihisap, masukin kayu putih, dihisap sampai dalam. Itu sangat terasa, jadi pelan-pelan berangsur-angsur dari sini pernapasan yang ketutup melalui hidung pernapasan sampai tenggorokan di sini sesak, itu berangsur-angsur sampai hari kelima itu sekitar tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 ya, tanggal 3-an. Nah, itu udah saya rasain berangsur-angsur baik. Nah, di hari ke-6, ke-7, ke-8 awalnya saya nggak sadar kalau penciuman saya hilang. Sadar tuh begini, satu ya, masker itu kok nggak ada bau gitu, dipakai lebih dari 4 jam. Karena dari beberapa artikel yang saya baca, masker itu kekuatannya hanya 4 jam standarisasinya buat bagus dipakai. Nah, itu udah
ada kali seharian, karena kita kan badan kadang-kadang lemah ya, tapi saya pikir karena nggak ada bau nggak ada apa dan nyaman dipakai ya, akhirnya saya pikir oh tapi ternyata itu hilang penciuman. Dan kesini-sini saya ngerasain bukan hanya penciuman, perasa makanan juga hambar, jadi seluruh mulut ini kayak tebal gitu guys. Nah, semua terapi yang kita lakukan sampai dengan minum obat, jadi intinya yang saya rasakan berangsur dan hal lain itu semua kita lakukan ikhtiar, tapi tetap kontrol apa saja yang masuk di dalam tubuh kita, jangan sampai over. Terus tetap berdoa, jangan panik, terutama itu jangan panik, bikin santai saja. Terapi air rebus yang diisep kayak sistem uap itu, kepala diikat. Terus metabolisme itu berbagai cara, dari mulai olahraga kecil kalau kitanya masih lemah, karena lemah guys, COVID ini lemah. Yang penting metabolisme, kayak seperti sekarang ini yang saya lakukan sebenarnya metabolisme, karena saya berjemur di depan rumah ya, jadi entahlah namanya COVID ada atau tidak, yang pasti saya merasakan ini hari ke-16 saya belum dinyatakan sembuh karena CT-nya masih di ambang 26 sekian, artinya masih tinggi, masih di dalam konteks, tapi udah sedikit. Mungkin kalau kata menurut dokter-dokter yang lain masih ada sisa-sisa bakteri, tapi katanya sudah nggak menular, mudah-mudahan nggak menular ke siapapun. Terus kenapa saya sekarang hari ini nggak pakai masker, karena di sini nggak ada siapa-siapa guys. Di depan rumah ini kebetulan rumah saya ini sudah terisolasi, jadi nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi kalau misalkan ngomongin saya trekking juga saya bingung trekking dengan siapa. Tapi ada yang bilang ini kan penyakit karena apa tuh, masa pancaroba atau berubahnya cuaca, dari kadang-kadang hujan, kadang-kadang nggak ada sama sekali matahari atau hal lainnya. Mungkin ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya rasakan menjadi pengalaman. Jadi intinya jangan panik, berobat secukupnya, controlling dengan baik. Terus ya berdoa. Kalau semua obat itu biasa saja itu guys. Tuh guys, di belakang tuh sebenarnya jalur motor guys. Nah ya, kita berdoa ya, mudah-mudahan saya secara sendiri dengan keluarga sehat, kita semuanya juga sehat, dan pandemi ini segera berakhir. Pokoknya jangan lupa kita harus tetap semangat, jaga prokes, waspada kemanapun, bawa buat antibakteri, karena dibilang ada atau tiada, yang pasti COVID itu udah merenggut puluhan ribu rakyat Indonesia, dan ini sangat mengiris hati guys. Akhirul kalam, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.